Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Samaken dan juga tamu undangan dari TK Pertiwi 1 Samaken. Puji syukur bersama-sama, marilah kita memunajatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpahan rahmat, nikmat, karunia taufik serta hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, lahir dan juga batin. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harap syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu, ini nanti untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini, kami mohon kepada Bu Sriatin SPDI selaku guru agama di SDN 1 Samaken terlebih dahulu untuk memimpin doa. Monggo Bu Sriatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, moga kita sareng-sareng berdoa semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqwatil maut wa najatan min nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatillahi ta'ala برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriatin sudah dipimpin untuk doanya. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib, baik, lancar, dan tentunya memberikan manfaat buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, bagaimana untuk kabarnya pada siang hari ini? Apakah semuanya masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu, di sini ada slide-nya akan saya putarkan. Nah, judulnya adalah penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah oleh saya, Bapak Pembiono, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada hari ini Senin 26 Agustus 2024. Untuk durasi kisaran waktu untuk pelaksanaan diseminasi hari ini adalah 60 menit, sekarang pukul 11 menit. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, kita sepakati untuk kesepakatan kelas
tiga, menggunakan etika berbicara, kemudian menjaga kebersihan kelas, handphone harap dalam mode silent. Kemudian untuk peserta tetap berada di dalam ruangan sampai selesai kegiatan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa disepakati? Bisa. Baik, terima kasih. Next, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan pada diseminasi kali ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif yang akan menyajikan sejumlah konsep kunci yang menjadi landasan penting. Nah, 7 konsep ini nanti yang akan kita kupas, kita bahas satu persatu, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah. Apa sih budaya positif di sekolah itu? Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk contoh dari budaya positif di sekolah itu sendiri, diantaranya adalah bertutur kata yang baik, bersikap sopan, kemudian penerapan budaya 5S, senyum, salam sapa, sopan santun, dan sebagainya. Adapun manfaat dari budaya positif itu adalah membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan. Selain itu juga untuk membangun budaya positif di sekolah itu tentu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan juga nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini nanti ada yang berperan sebagai si A dan si B. Jadi ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Tapi di sini kalau saya perhatikan ganjil, ini ganjil. Jadi untuk yang ganjil nanti yang ganjil kita tolong dari guru TK saja, tidak apa-apa, nanti salah satu ini salah satu nanti bisa guru Atik ataupun guru Benda seperti itu. Jadi yang SD semuanya bisa mengikuti. Baik, ini nggak usah sulit, langsung kita tentukan karena nanti begini Bapak Ibu, ini nanti bergantian. Jadi ada yang berperan sebagai A dan B, yang B itu nanti juga memerankan sama seperti yang dilakukan oleh si A. Hanya saja waktunya yang kedua. Waktunya yang kedua. Dan nanti harapan saya semuanya bisa melaksanakan, tetapi juga ada nanti yang ada di depan untuk praktiknya. Tetapi semuanya nanti minta tolong untuk juga melaksanakan di tempat duduknya masing-masing pada saat nanti si B dekat dengan si A supaya bisa melaksanakannya dengan berdiri seperti itu. Baik, ini kita tentukan dulu untuk A dan B. Yang A berarti melaksanakan terlebih dahulu, yang B yang kedua. Kita tentukan saja langsung mulai dari sebelah sini, Bu Dewi A, kemudian Pak Jokowi, dan seterusnya B, kemudian Bu Enda, Bu Enda dan Bu Agun, Bu Enda A, Bu Agun B, kemudian Bu Ika A, kemudian Bu Nur Hayati B. Nah, ini yang akan dilakukan oleh yang A terlebih dahulu. Ini sebelum ke depan. Minta tolong untuk yang A, tangan diangkat, kepalkan tangan Anda. Oke. Kemudian berikutnya turunkan tangannya. Cobalah buka kepala Anda. Dibuka kepalanya. Saya ingin panjenengan membayangkan panjenengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu ini menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi panjenengan pikirkan, panjenengan itu menyimpan benda, panjenengan bayangkan, dan benda itu sangat berharga. Panjenengan kebanggaan dan
benda itu berharga, nanti saya juga ingin tahu benda apakah yang panjenengan pegang itu nantinya. Ya, jadi jimat atau apa, pokoknya benda apa yang panjenengan pegang itu nantinya saya ingin bertanya. Yang panjenengan pegang itu berharga, tetapi boleh untuk disampaikan, ya, tapi di akhir. Jelas ya? Jadi disimpan demikian itu benda itu berharga. Ini tak jaga baik-baik, jangan sampai ada orang siapapun yang bisa melihat. Nah, pertama melihat atau mengambilnya. Itu melihat apalagi mengambilnya. Baik, sekarang tugas daripada si B. Nah, ini Bapak Ibu, cobalah dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan Anda yang berinisial A. Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, marahi, goda, politik, bahkan menawari Anda uang, ya, agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi kepala tangannya temannya maksudnya. Nah, ini nanti tidak lama-lama, Bapak Ibu masing-masing hanya memiliki waktu 30 detik. Jadi tidak ada nanti terus kalau teman saya membuka terus nanti begini, kalau tidak terbuka, tidak. Harapan saya adalah panjenengan yang berperan si B itu berupaya bagaimana caranya supaya teman Anda si A itu bisa membuka kepala tangannya. Dan panjenengan kalau sudah bisa mau membuka tanya itu kepala tangan yang isinya itu apa, panjenengan tanya. Kalau misalkan tidak mau gimana Pak, dalam waktu 30 detik tidak apa-apa, tapi nanti di akhir sesi panjenengan menyampaikan kepala tangan yang Anda pegang itu apa. Nah, dia tidak penasaran semuanya, bisa dipahami Bapak Ibu. Bisa, jadi nanti bergantian ya. Dan saya ini modelnya ya, yang di depan tetapi yang di belakang juga berdiri. Ini diawali dari sebelah sini, Bu Dewi dan Pak Joko monggo ke depan. Ini kita hitung digenggam Bu Dewi untuk kepalanya, monggo digoda Pak Joko, digelitik, dipucuk, dirayu agar kepala tangannya bisa terpegang. Sungguh gimana caranya. Dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, semuanya berdiri juga melakukan hal yang sama seperti Bu Dewi dan Pak Joko lakukan. Silakan berdiri. Silakan buatin genggamannya dikepalakan kembali. Saya beri hitungan waktu 30 menit. Upayakan tuh dipaksa, diapakan biar nanti itu bisa terbuka. Ya, akhirnya 30 menit. Bisa kita mulai. Dirayu, ya. Kalau nggak dirayu ya asik nanti, ya. Baik, kita hitung mulai dari. Kita hitung mulai dari sekarang waktunya hanya 30 detik. 3, 2, 1. Dirayu, masih ada waktu Bapak Ibu, masih ada waktu, masih ada waktu. Baik, masih ada waktu. Misalkan saya ganti dengan uang boleh? Enggak boleh. Saya beli tiket aja, enggak boleh. Rayuannya kurang maut itu. Rayuannya kurang maut. Baik, masih ada waktu, sisa waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik, disimpan dulu jawabannya. Saya ingin tanya, apakah ada dari si B yang dapat membuka kepala tangannya si A? Yang dapat membuka kepala tangannya si A, angkat tangan coba. Tidak ada. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi tidak ada yang berhasil membujuk, merayu. Ya, tidak ada yang berhasil membujuk,
yang B juga berperan sama, jadi dirayu sama yang A, digelitik sama yang A agar mau membuka dan menunjukkan benda apa sebenarnya yang digenggam gitu. Bisa kita mulai. Baik, untuk modelnya boleh sama Bu Sri Atin, silakan. Ya, depan. Ayo, waktunya yang 30 detik, silakan. Dan kepada teman-teman yang lain, mohon untuk berdiri sama seperti yang dilakukan tadi. Baik. Kita mulai ya. 30 detik mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu Iis. Belum sekali. Kita kembali lagi seperti tadi. Kita Dirayu, digelitik, dibujuk, ya. semangat Bu Iis. Semangat Bu Iis. Masih ada waktu. Baik, masih ada sisa waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dulu kembali. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Dan saya pun juga ingin bertanya hal yang sama seperti tadi. Adakah si B, si A ya, si A yang berhasil membuka tangan dari rekannya si B? Tidak ada. Luar biasa. Tepuk tangan juga buat si B. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, biar tidak penasaran Bapak Ibu, kita pun juga ingin tahu kepala tangan yang panjenengan pegang itu sebenarnya apa. Nih, kepala tangan bisa disampaikan Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Baik, urut ya, Bu Dewi, nanti urut. Biar tidak penasaran. Yang ada dalam kepala saya adalah integritas yang mana ini kaitannya dengan saya sebagai PNS ASN yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi apapun yang terjadi, integritas tetap nomor 1. Walaupun ada yang menawari uang atau bujukan apapun, itu tidak akan bisa menggoyangkan. Terima kasih. Singkat saja Pak Joko, langsung disebut saja, tidak perlu penjabaran, singkat saja. Ya, kepalan tangan yang saya pegang adalah sesuatu yang sangat rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Baik, terima kasih. Ini Untuk saya, kepala saya isinya adalah keluarga saya. Ya, karena mereka adalah apa ya? Sesuatu yang berharga bagi saya. Itu adalah anggota keluarga saya. baik, terima kasih. Lanjut. Kalau saya, kepala itu merupakan rahasia pribadi yang tidak perlu diumbar, dibeberkan pada teman, sehingga ada rahasia pribadi, ada rahasia umum. Kalau umum seperti kedinasan dan lain sebagainya bisa di share pada rekan-rekan kerja. Terima kasih. Lanjut. Kepala yang saya genggam adalah kesehatan, karena kesehatan sangat penting untuk diri saya. Terima kasih. Yang saya genggam adalah sebuah rahasia, kecuali kalau diminta, kalau saya tetap ingin memegangnya, tidak membukanya, ya saya tetap sesuai keyakinan saya. Kalau tidak sesuai keyakinan saya, ya saya tunjukkan. Terima kasih. Kita hormati Bu Abdul untuk
tidak menunjukkannya. Kita hormati kalau memang tidak perlu untuk ditunjukkan dan itu sifatnya rahasia, kita menghormati. Kepala saya hanya saya dan Allah yang tahu. Saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Khusus rahasia saya dengan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Kepalan saya adalah hal yang sangat berharga bagi hidup saya, dan saya juga berpikir itu sangat rahasia dan tidak perlu ada yang tahu dalam hidup saya. Terima kasih, benar ya. Tepuk tangan buat semuanya. Jadi kita menghormati kalau memang itu sifatnya rahasia Bapak Ibu ya. Jadi siapapun kalau memang itu privasi sifatnya, siapapun memang tidak boleh untuk melihat kecuali panjenengan dan mungkin keluarga atau bahkan diri Anda sendiri, seperti itu. Dan terima kasih atas jawaban daripada rekan-rekan. Tadi ada integritas, kemudian ada juga keluarga, ada juga kesehatan. Kita apresiasi jawabannya semuanya baik. Nah, apa sih sebenarnya dari kegiatan pembelajaran dari hari ini yang didapatkan? Nah, ini pertanyaan yang tadi sudah terjawab. Apakah Anda A atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi ada yang menjawab, ada yang tidak. Apakah Anda A atau B menutup kepala tangan Anda? Ada yang semuanya berarti tidak ada yang berhasil membuka. Semuanya tidak ada yang berhasil membuka. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Tentu saja Bapak Ibu, yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Jadi siapapun orangnya, kalau kita mempunyai hal yang sifatnya itu betul-betul privasi, dijaga, dan siapapun itu tidak akan bisa membukanya kecuali diri kita sendiri, karena diri kita sendirilah yang pemegang kontrolnya atas kepala tangan kita. Berikutnya, nah ini ilusi guru mengontrol murid. Nah ini Bapak Ibu, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Kita sendiri juga mau tidak mau dipaksa. Murid juga sama Bapak Ibu, sama. Untuk berbuat sesuatu, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu guru tidak punya hak untuk memaksa murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya sendiri dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Nah, ini yang akan kita bahas mulai dari konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, apa sih perubahan paradigma belajar itu? Merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi ini bedanya pembelajaran ke paradigma belajar dulu dan juga sekarang Bapak Ibu. Jadi kalau dulu itu memang pembelajaran itu kebanyakan lebih sering berpusat pada gurulah yang berperan sebagai modelnya. Tapi dengan era sekarang itu muridlah yang berperan sebagai modelnya. Jadi pusat daripada pembelajaran adalah pada siswa. Lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey dari bukunya Principle Central Leadership 1991. Bila kita ingin membuat
kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau ini kita lebih maju, tentunya kita harus merubah sedikit sikap yang sekarang mungkin perlu untuk dirubah menjadi lebih baik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita berusaha untuk berpikir merubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini beberapa saja yang saya bacakan. Yang pertama contohnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kita rubah realitas, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak harus sama. Jadi tidak harus sama. Jangan berpikir semua orang itu gambarannya sama. Tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentunya terkadang perilaku yang mungkin tidak sesuai pun memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita dan sebagainya di sini. Lanjut. Yang kedua, disiplin positif. Ini apa makna kata disiplin? Ini dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Nah, tentunya kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Betul, disiplin mesti hubungannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Agak disiplin kok mesti dihukum seperti itu. Padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Sekali lagi, disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Kalau bisa disiplin positif itu tidak ada hukuman, tidak ada hukuman. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah nih, konsep disiplin positif menurut Bapak Pendidikan Belajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, jadi intrinsik diri sendiri, dari diri sendiri. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi daripada kita didisiplinkan oleh orang lain, lebih baik kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar, dan ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ini juga bersifat eksternal. Ini satu tingkat lebih baik daripada yang pertama tadi. Kalau yang
pertama tadi menghindari ketidaknyamanan, yang ini hanya motivasinya hanya karena mendapatkan imbalan atau penghargaan ini dari luar juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan ini yang dibutuhkan. Jadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi bukan daripada orang lain. Motivasi karena orang lain tidak, tetapi motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dan ini bersifat internal. Motivasi yang membuat seseorang itu memiliki disiplin yang positif, ini yang dibutuhkan. Nah, tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk disiplin positif itu sendiri, tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, kalau ada saya tak itu karena nanti ada hukuman atau dapat hadiah, berarti bukan intrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid? Ini Bapak Ibu, ini penting sekali. Sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, pertanyaan ini, apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, misalnya kepala sekolah, atau hanya ingin mendapatkan pujian? Nah, itu. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Itu pertanyaan besarnya. Jadi ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik yang mempunyai tanggung jawab kepada murid-murid kita mengembalikan amanah. Jangan sampai kita hadir di suatu sekolah, kita diharapkan kedatangan oleh murid-murid kita, dinantikan kedatangannya oleh murid-murid kita, ditunggu kehadirannya. Jangan sampai kita datang niat kita karena memang hal yang sifatnya adalah ekstrinsik, karena wah bukan benar kepala sekolah, gak benar kocok-kocok. Jangan sampai Bapak Ibu, karena apa? Tugas daripada seorang guru, kewajiban daripada seorang guru yang utama adalah mengajar, dan kita berusaha untuk disiplin positif untuk selalu datang tepat waktu dan juga pulang pun demikian. Gitu Bapak Ibu, kita tanamkan pada diri kita yang baik. Hukuman dan konsekuensi. Nah, tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Di sini ada tujuan hukuman. Tujuannya ini menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan. Tapi Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu mungkin kebanyakan itu tidak menyenangkan bagi siswa. Banyak siswa itu terkadang yang ingat, bahkan kita sendiri mungkin juga ingat waktu dulu menjadi siswa. Dulu kita pernah dihukum oleh bapak ini, ibu ini. Memang karakter setiap anak berbeda. Ada yang mengingatnya sebagai hal yang baik, tetapi banyak juga yang mengingatnya sebagai hal yang kurang baik atau tidak baik. Jadi maka daripada itu kita di sekolah pun kalau ada murid-murid kita yang mungkin berbuat yang kurang sesuai, bagaimana caranya kita menyelesaikan dengan yang baik tanpa memberikan hukuman. Nah, ini contoh hukumannya, itu penugasan tambahan, penundaan hak-hak tertentu dan sebagainya. Berikut
berikutnya konsekuensi. Tadi pengertian dari hukuman, ini pengertian konsekuensi. Hasil dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Jadi kalau hukuman itu sifatnya negatif, sementara kalau konsekuensi ini di tengah-tengah Bapak Ibu, sifatnya adalah netral. Hukuman jangan dilakukan, tapi kalau konsekuensi ada yang lebih baik lagi daripada konsekuensi yang akan kita pelajari pada diseminasi kali ini, yaitu restitusi. Oke, tapi nanti di slide yang belakang kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin panjenengan nantinya kita akan bagi LK ya, panjenengan untuk mengisikan jadi kalimat-kalimat dari nomor 1 sampai nomor 10 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Cuma ada 2 pilihan saja, hukuman atau konsekuensi. Oke, kita tolong Bu Nur Hayati diberikan sesuai dengan waktunya tidak banyak Bapak Ibu, jadi agak cepat, dan kita tolong nanti ditempel sesuai dengan warnanya ya. Jadi kalau kertasnya berwarna pink, tapi dipenuhi dulu yang atas nanti ya. Dan yang biru adalah tamu undangan dari guru TK nanti supaya ditempel di yang ini nomor 3 ini kan, jadi yang paling timur. Hanya mengisi itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Tiga menit. Tidak ada jawaban yang salah Bapak Ibu, adanya yang benar dan kurang tepat, itu aja. Tidak ada jawaban yang salah. Yang sudah selesai bisa ditempel di belakang, itu ada double tipnya, tinggal lumpas saja, tinggal ditempelkan. Oke, sambil menunggu saya baca untuk setiap pertanyaannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, 100 kali di buku. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di saat pandemi. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. 6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini zaman dulu nih adabnya. 9, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. 10, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil. Baik, kita tolong untuk dikelupas kemudian ditempelkan sesuai dengan warnanya. Monggo ditempelkan sendiri saja biar nanti karena tempelkan sendiri-sendiri. Merah berarti merah sesuai dengan warnanya kan pink itu pink. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan coba apakah jawaban yang sudah panjenengan tulis di LK tadi sudah sesuai atau belum sesuai. Kita cek. Nomor 1, mencatat 100 kali itu hukuman Bapak Ibu. Karena kenapa hukuman? Karena ada beberapa daripada anak-anak itu yang mungkin kesulitan di dalam menulis. Jadi nulis saja sulit, kalau diberi beban mencatat 100 kali tentunya keberatan seperti itu. Jadi itu masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket otomatis hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up juga hukuman. Jadi yang hubungannya dengan fisik ini menggantikan kertas tugas. Jadi konsekuensi anak-anak harus diberikan itu biar tahu berat mencoret-coret berarti harus mengganti. Kemudian yang kelima, membersihkan coretan itu konsekuensi. Nah, murid diminta bertelanjang kaki dan seterusnya hukuman. 7, lari mengelilingi lapangan basket. Nah ini kenapa Pak? Itu kan juga sama-sama lari dengan yang nomor 2. Kenapa tidak hukuman? Bapak Ibu, di sini yang perlu diperhatikan untuk kalimat yang belakang untuk pelajaran PJOK. Jadi untuk pelajaran PJOK terkadang kalau pemanasan kan memang perlu berlari, tetapi masih dalam taraf yang wajar karena 2 kali pelajarannya kan juga pelajaran olahraga atau PJOK. Jadi masih konsekuensi. Yang 8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Ini zaman dulu nih ada nih, mungkin di antara dari Bapak Ibu mungkin panjenengan sendiri atau rekannya dari Bapak Ibu mungkin juga ada yang pernah dulu disuruh maju ke kelas, mungkin tidak mengerjakan PR, kemudian memegang telinganya begini. Zaman dulu ada Bapak Ibu, teman saya ada yang diberi hukuman seperti itu dan masih teringat dulunya. Yang ke-9, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat
tidak hukuman Pak. Kenapa konsekuensi? Karena hanya disuruh duduk. Jadi tidak ada hubungannya dengan fisik ya. Pada jam istirahat disuruh duduk biar nantinya tahu, oh saya itu sudah mencederai teman, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Diberi waktu untuk merenung, oh ya aku keliru, saya salah. Yang ke-10, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kamarnya. Tidak ada hubungannya mematahkan pensil, kalau disuruh membersihkan WC otomatis hukuman. Kalau mematahkan pensil disuruh mengganti, itu baiknya. Gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ini jawaban panjenengan tidak ada yang salah ya. Kalau mungkin ada yang kurang sesuai itu wajar, tapi tadi sudah disesuaikan. Berikutnya, ini yang perlu kita ketahui, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan sebagainya. Terakhir, marah, rasa bersalah, bermalukan, rasa tak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini sama seperti tadi konsekuensi. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Ini Bapak Ibu yang terkadang menjadi polemik daripada kita. Penghargaan terkadang berhubungan dengan hukuman. Apa? Iya maksudnya, bagaimana maksudnya? Bagaimana penghargaan sama dengan hukuman dalam arti dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dihukum oleh penghargaan. Ini teori dari Alpicon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Nah, beberapa dampaknya ini ada jangka pendek, jangka panjang, dan tentunya penghargaan bisa merusak hubungan. Yang lebih jelas slide berikutnya. Bentuk program kebajikan. Nah, terkadang kita itu ngiming-ngimingi anak-anak Bapak Ibu, nanti kalau bisa ini kita memberikan hadiah. Itu sebenarnya kurang baik. Seperti itu. Dalam memberikan apresiasi kepada peserta didik ini, bagaimana secara yang baik? 1. Memberikan pengakuan secara khusus. 2. Beri pengakuan secara pribadi individu kepada anaknya. 3. Kepada semua murid. 4. Secara konsisten. Jadi tidak hanya sekali itu saja memberi apresiasi, seringkali kita memberikan apresiasi malah bagus. Anak-anak akan menjadi semakin termotivasi. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh nih ya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita beri pujian. Rasa empatimu besar sekali, seperti itu. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nah itu kita hargai. Pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita puji karena itu tanggung jawab. Ucapkan terima kasih, seperti itu. Nah, berikutnya restitusi. Ini pertanyaan pemantiknya. Dalam sebuah yang diadakan di rumah Anda, acaranya dalam sebuah acara yang diadakan di rumah Anda, teman Anda secara tidak sengaja memecahkan gelas. Pas ada acara di rumah panjenengan, temannya panjenengan itu memecahkan gelas tidak sengaja. Pertanyaannya, apakah Anda akan membiarkan teman Anda membayar harga gelas yang dipecahkan? Misal Tuanku ke tempatnya Bu Ika, terus kemudian ya ada acara di tempatnya Bu Ika, secara tidak sengaja Tuanku itu menjatuhkan gelasnya Bu Ika. Nah, aduh mohon maaf Bu Ika, saya tadi tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan Bu Ika? Apakah dia akan menyuruh Bu Agung untuk membayar harga gelas yang dipecahkannya? Nah, ini Bapak Ibu, bila ada seseorang yang berbuat salah pada kita, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban kita adalah nggak usah, apa-apa, lupakan saja, kan tidak sengaja. Nah,
apresiasi kalau ada murid kita mungkin yang ingin yang memperbaiki kesalahannya, mengganti misalnya sarana atau prasarana sekolah, ya misalnya apa itu rusak, terus kemudian ada inisiatif dari murid kita untuk menggantinya, itu malah baik, ya. Membuat kondisi menjadi impas, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Dan itu kebiasaan daripada diri kita yang mudah untuk memaafkan daripada berusaha untuk rekan kita yang berbuat salah atau murid kita yang berbuat salah itu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu padahal malah lebih penting Bapak Ibu. Jangan maafkan seperti itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Tidak, saya minta maaf Pak, saya minta maaf Bu. Nah, kamu nggak sengaja ya Bu, tidak seperti itu. Bagaimana caranya murid tersebut bisa memperbaiki kesalahan agar nantinya tidak mengulanginya lagi. Tujuannya membentuk karakter yang baik menjadi lebih kuat, dan tentunya rekan kita atau murid kita akan punya rasa tanggung jawab. Nah, itu yang penting, tanggung jawab. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Nah, ini contoh langsung ya. Jika siswa merusak properti sekolah, restitusi bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Restitusi membantu siswa belajar mengenai konsekuensi sosial dan moral dari tindakan mereka serta mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Lanjut, di ciri-cirinya ada 9. Saya baca nomor 1 dan 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Nah, ini penting Bapak Ibu, belajar dari kesalahan. Nah, jadi biar punya tanggung jawab. Yang ke-9 langsung ini bisa nanti dibaca sendiri. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya, bila ini tabelnya ya, ini sedikit saya baca yang pertama. Jadi ada identitas gagal itu hukuman, itu sifatnya adalah negatif. Kemudian disiplin yang berupa konsekuensi itu netral di tengah-tengah, dan yang paling baik adalah restitusi, dan ini sifatnya adalah positif. Bila kita lihat tabel di samping, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakang sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses. Sama seperti visi daripada SDN 1 Sonaken, kita awali kata disiplin tanpa memberikan kata positif di belakang sesungguhnya juga sudah merupakan identitas sukses. Jadi seperti itu. Sedangkan hukuman merupakan identitas yang gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Lanjut, baru yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang yang terasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Ketika ada seorang murid kita melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi 1 atau lebih dari 1 dari kebutuhan dasar mereka, atau 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kasus, ini ada contoh saja Bapak Ibu. Contoh, jadi contoh tidak nyata. Bu Nur Hayati adalah guru kelas 2 di SDN 1 Sonaken, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Ilham. Ini contoh Bapak Ibu. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Ilham yang seringkali meminta bekal atau makanan mereka. Ilham beberapa kali juga dikeluhkan karena diduga tidak diduga, bukan melakukan tapi diduga mengambil uang untuk dibelikan makanan kecil. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Bu Nur Hayati, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ilham melakukan hal itu? Nah, sebagai guru tentunya kita harus bisa menganalisa. Berarti ada salah
Nih, oke. Apabila jawaban misalnya ditanya, apabila jawaban ihram karena ia lapar, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kedua, kebutuhan untuk diterima itu karena kalau jawabannya ihram karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kebutuhan dari kurang kasih sayang seperti itu. Yang ketiga, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawabannya ihram adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya itu berarti dia itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Mungkin tinggi besar, temannya takut, ya. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Apabila jawabannya ihram karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Kalau aku itu bos dari saya seperti itu misalnya. Kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kesenangan. Itu kalau ihram ditanya jawabannya bisa saja bu, sambil menikmati ekspresi wajah temannya dia senang, iseng, kesal karena diambil makanannya. Nah itu kesenangannya. Berarti ada kasus daripada ihram itu beberapa, bisa satu atau diantara daripada hal ini yang memang mungkin ya, mungkin ada seperti itu. Selain karakter, karena jawabannya mungkin kalau karakternya seperti itu pak, tapi kita tetap harus mencari tahu latar belakang, ya. Latar belakangnya itu apa? Jangan sampai kita hanya menjawab satu kata, karena itu karakternya memang seperti itu, tak berarti sudah kalau sudah seperti itu harus mencari tahu latar belakangnya, dan itu adalah tugas daripada seorang guru. Jadinya bukan hanya ngajar, jadinya tahu, ya, tahu berarti latar belakangnya bagaimana sih. Jangan sampai terus karakternya memang seperti itu, ya, seperti itu. Ini hanya contoh saja, ya. Ini hanya contoh. Baik, posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Nah, ini langsung saya jelaskan secara dengan cepat nih. Jadi penghukum membuat merasa bersalah teman atau manajer yang paling baik. Penghukum jangan sampai kita laksanakan, ya. Kalau 3, 4, 5 masih baik, tapi yang paling baik adalah yang nomor 5. Nah, ini lanjut. Nah ini motivasi pembelajaran 5 posisi kontrol ini, ya. Kontrol dari luar, kontrol dari luar, kontrol diri. Kontrol diri berarti dirinya sendiri. Intrinsik. Kalau yang semua keempat ini, penghukum, membuat rasa bersalah, teman memantau, ini ekstrinsi dari luar. Tujuannya, nah ini, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah ini kita harusnya kalau berperan itu jangan sampai kita sebagai guru yang punya posisi kontrol sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, tapi posisikan diri kita itu sebagai manajer. Nanti akan ada contoh di opini akhir, ya. Kita lanjut dulu. Oke, dan ini contoh lagi. Sebenarnya banyak sekali kalau dijelaskan, menarik sekali Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ada LK lagi, ya. Ada LK lagi. Panjenengan nanti menuliskan pilihannya adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini tetap akan saya buka slide-nya, ya. Jadi pilihannya itu. Jadi 6 yang nomor 1 itu nanti sudah ada contohnya. Panjenengan tinggal mengerjakan 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, nah ini bisa di seperti tadi slide sebentar, ya. Nah ini, oke. Baik, atau berlayati mau cepat. Contoh jawabannya yang tulisan merah Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang bisa dipilih adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu pilihannya. Silahkan cuma itu saja. Jadi disikan, silahkan disikan. Kalau sudah ada contoh yang nomor 1.
saya bacakan soalnya, dan ini yang dicetak tebal ini sebenarnya nanti kita jadi lebih mudah untuk menganalisa masuk ke yang mana ini. Kamu tidak pernah, nah, kata tidak pernah benar melakukannya. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu bapak. Terus kalimat yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, stiker bintang ini kata yang ditebeli. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, penyelesaian masalah. Yang kelima, kamu selalu yang paling terakhir, selalu. Ini. Bagi yang sudah bisa ditempelkan sesuai dengan warnanya, tidak ada jawaban yang salah, adanya kurang atau tidak sesuai. Monggo, berikan bisa ditempel bagi yang sudah. Tidak ada jawaban yang salah, boleh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, dan ini adalah jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contohnya, ini kan jadi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, atau benar pokoknya kalimat ini biasanya mengomong ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak seperti temannya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah ini berarti stiker bintang itu pemantau ya. Jadi memantau stiker bintangnya dapat berapa seperti itu biasanya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan
2 dan nomor 6 ini menghakimi. Jadi itu termasuk penghukum. Lanjut ya. Ini peraturan pemantau ini lanjut. Berikutnya keyakinan kelas. Jadi ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, kemudian ada juga keyakinan kelas. Berhubungan tapi berbeda. Oke, lanjut saja. Nah, ini bedanya kesepakatan kelas dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas, panjenengan juga tentunya pernah melakukannya di kelas panjenengan, utamanya guru kelas. Merupakan sekumpulan kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh kelas. Jadi yang membuat bukan gurunya saja, tetapi juga bersama dengan muridnya. Peraturan kelas ini bedanya, yang membuat sepihak panduan, tatanan, pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Peraturan tidak harus dibuat bersama warga kelas. Jadi ini peraturan sifatnya mengikat. Ketika kesepakatan kelas terbentuk dan setiap warga kelas paham akan konsekuensi dari kesepakatan kelas, maka akan terbentuklah keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya ya, biar kita lebih memahami mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Yang menggawe helm? Kalau jawaban kita, satu karena takut ditilang, 2 karena untuk keselamatan. Kalau jawabannya takut ditilang, berarti kita masih di ranah peraturan, bukan dari inisiatif dari kita sendiri. Karena kita khawatir nanti di jalan ada Pak Polisi kemudian menghentikan kita disuruh menunjukkan surat-surat kemudian helm. Kalau menjawab karena untuk keselamatan, maka kita sudah ada pada ranah keyakinan. Jadi entah itu ada polisi, entah itu tidak, saya memakai helm karena untuk keselamatan. Nah, berarti itu, dan itulah yang dinamakan keyakinan kelas keselamatan ini, Bapak Ibu. Oke? Jadi yakin pada dirinya sendiri, bukan karena pihak luar, pihak luar. Seperti itu. Lanjut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Next. Mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini hanya contoh saja. Jadi beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Jangan datang terlambat. Jangan ini kita hilangkan. Itu negatif, jangan itu telah waktu. Dilarang, hilangkan. Jagalah kebersihan. Jangan lupa berdoa. Berdoa terlebih dahulu sebelum nasional kegiatan. Dilarang, negatif. Aktif dalam belajar. Jangan ramai di kelas. Dilarang bertengkar, hukum. Jadi menghilangkan kata negatif. Kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Seperti itu. Oke. Berikutnya nilai-nilainya ada tanggung jawab, saling menghormati, keamanan, komitmen, berempati, kesehatan dan keselamatan. Ini tidak perlu saya jelaskan. Ini pendalaman saja ya, pendalaman. Ada tabel Y dan tabel T. Kemudian ini juga pendalaman. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Jadi contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Guru membuat siswa membuat keyakinan kelas, siswa menulis menambahkan hal yang diharapkan. Kemudian berikutnya ini masih belum nampak sinyalnya. Contoh membuat keyakinan kelas. 7 yang ke-7 segitiga restitusi. Terakhir, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebetulan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, seketika restitusi itu sendiri adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Sinyal. Ini yang terakhir ya, sinyalnya. Pakai Canva langsung ini Bapak Ibu, jadi tidak PowerPoint ya. Oke. Tidak PowerPoint. Baik.
Nah ini kemarin saya pun juga sudah melakukan skenario Bapak Ibu dan sudah saya unggah di YouTube ya. Dan ini sebagai modelnya adalah Zaki dan juga Viola. Ini ada di YouTube. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi Zaki sebenarnya tidak berbuat salah dan Viola pun juga demikian tidak bersalah. Ini hanya contoh karena dua anak ini justru yang dipilih untuk bisa memerankan model. Jadi kisahnya ada kesalahan. Jadi Zaki ini sering bermain game sehingga tidurnya larut malam ya. Terus kemudian kalau yang Viola ini dia itu bertengkar dengan Vino, kemudian Viola ini menggebrak meja karena sering dicontek ya, tapi ini hanya skenario ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana penerapan segitiganya restitusi yang benar di sini sudah saya praktekkan seperti itu. Nah, untuk refleksi kita pada hari ini Bapak Ibu, keberhasilan membangun budaya positif di sekolah hendaknya merupakan kolaborasi bersama antara guru, peserta didik, kepala sekolah, dan juga orang tua. Jadi budaya positif itu sebenarnya akan bisa terjalin terbaik kalau ada kolaborasi dan stakeholder yang ada di sekolah. Tujuan kita membangun budaya positif adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dirinya sendiri. Bapak Ibu, mari kita berubah menjadi guru yang benar-benar layak dan juga pantas untuk mendidik, serta sebisa mungkin jadikan diri kita teladan bagi peserta didik kita. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih untuk diseminasi kali ini sudah selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini tentunya memberikan manfaat buat kita semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk diseminasi kita kali ini. Ada kurangnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia selalu. Terima kasih Pak.